Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada Allah. Saya yang tidak tahu persis acaranya ini. Saya hanya diberitahu telat ini kemarin oleh Pak Lubis ya. Jadi saya bersyukur ada acara refleksi begini. Ini penting untuk saling mengingatkan tentang misi yang mesti kita sukseskan dari Al-Azhar ini, karena ini adalah warisan sejarah, warisan dari masa lalu tokoh-tokoh pejuang umat gitu. Maka insya Allah senantiasa harus kita jaga, kita pelihara, dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman tentu saja. Nah, kaitannya dengan peta jalan, nah tentu nanti kita dengarkan, biar jangan kita komentar sesuatu yang keliru gitu ya. Apalagi ini sudah banyak kritik dan sudah diperbaiki katanya. Nah, mudah-mudahan aja tidak perlu lagi menjadi bahan diskusi yang terlalu titik koma. Tetapi peran agama dalam peta jalan pendidikan Indonesia menuju masa depan, ya, terlepas soal policy, soal politik, ya, dalam peta jalan perkembangan peradaban Indonesia masa depan, itu tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan berintegritas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mendalami ya, iman takwa yang diyakini masing-masing. Dan yang ketiga, faktor ketiga ialah selain menguasai imtak juga punya kemampuan bekerja secara terorganisir. Nah, maka itu knowledge management itu menjadi penting. Jadi pengetahuan harus dikelola. Pengelolaan pengetahuan itu akan menimbulkan nilai tambah dalam kegiatan berorganisasi, dalam bekerja secara tim. Karena itu al-haqqu bila nizam yang yaghlibutul batil bin nizam, sebagaimana sering kita kutip dari Sayyidina Ali, itu menjadi semakin relevan masa kini karena akhirnya kualitas organisasi itu sangat menentukan. Nah, kita mendidikkan tiga-tiganya. Satu, mendidikkan iman takwa. Kedua, mendidikkan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tidak lain adalah tafsir insani terhadap sunnah-sunnahnya Allah. Dan yang ketiga adalah pengalaman hidup terorganisir. Nah, ini tiga hal ini mudah-mudahan akan memberikan jalan ya terang bagi kemajuan peradaban bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan perkembangan dunia sekarang, alhamdulillah ya, optimisme harus menyertai kita semua, karena di dunia sekarang ada kontradiksi. Di satu segi dunia Islam lagi dimusuhi, Islamofobik di mana-mana. Tapi di lain segi ada gejala baru yang dulu tidak pernah dibayangkan, ya, tidak dibicarakan, tapi dalam perkembangan 30 tahun terakhir dan tren 50 tahun ke depan, maka jumlah umat Islam itu akan menempati posisi nomor 1 di dunia. Paling lambat 2070, tahun 2070, yang sekarang ini kalau kita hitung jumlah penduduk dunia, ya, per agama yang dipisah-pisah antara Sunni, Syiah, Katolik, Protestan dan Ortodoks dipisah, maka jumlah umat Islam Sunni per tahun 2020 sudah melampaui jumlah umat Katolik dan jumlah umat Hindu. Jadi nomor 1 Muslim Sunni, nomor 2 Kristen Katolik, nomor 3 Hindu. Nah, itu agak tidak terlalu jauh bedanya. Tetapi kalau
orang Katolik, Protestan, dan Ortodoks dijadikan satu, maka jumlahnya total masih 35%, dan jumlah umat Islam Sunni Syiah baru sekitar 25%. Nah, jadi masih jauh, masih kalah. Tetapi mulai tahun 2070, maka menurut ramalan jumlah umat Islam itu akan melampaui semua umat beragama yang lain. Nah, ini ada optimisme. Ada 3 faktor menyebabkan perubahan peta ini. 1, makin banyak orang yang masuk Islam. Nah, tapi dibandingkan menurut riset, dibandingkan dengan yang keluar Islam, hampir sama banyak. Cuma bedanya yang keluar Islam itu pertama karena alasan politik. Alasan politik itu misalnya takut dianggap teroris, nah, jadi keluar, murtad dia. Atau alasan ekonomi, karena miskin. Nah, misalnya di Nigeria itu banyak sekali yang murtad gara-gara kemiskinan. Nah, jadi ini faktor yang pertama dan kedua, banyak yang keluar Islam, murtad, tapi banyak juga, lebih banyak yang masuk Islam. Tapi karena kesadaran, karena intelektualitas, banyak profesor doktor, banyak orang-orang ahli, banyak pendeta yang masuk Islam dengan kesadaran sendiri, yang kalau dijumlahkan menurut PEW Research, lebih banyak yang masuk Islam dari yang keluar Islam. Nah, tetapi faktor ketiga yang paling menentukan perkembangan Islam di dunia adalah karena kelahiran. Jadi orang Islam lebih banyak anaknya. Pertumbuhan penduduk Muslim di seluruh dunia itu 2, hampir 3% per tahun. Setiap tahun itu bertambah hampir 3%. Sedangkan penganut agama yang lain tidak ada yang di atas 2%. Semua 1, termasuk Hindu 1, Nah, akibatnya dalam 50 tahun ke depan, posisi penduduk muda akan mayoritas ditempati oleh kaum muda Muslim. Dan total jumlah penduduk dunia beragama Islam akan menjadi nomor 1 setidak-tidaknya paling telat mulai 2070. Nah, ini peta baru. Yang kedua yang juga menjadi catatan, mengapa Islam ini makin Islamofobik di mana-mana, bukan hanya di Barat, di India juga begitu, di lingkungan orang Buddha di Myanmar juga begitu, di Kuyo-Kuyo, di lingkungan orang China, di RRC juga Uighur di Kuyo-Kuyo, apalagi di lingkungan masyarakat Eropa dan Amerika sesudah Donald Trump, lebih gawat lagi. Nah, jadi saya sering menyampaikan, tapi tidak perlu saya kutip kalimat-kalimatnya, mulai dari Perdana Menteri Swedia, Perdana Menteri Norwegia, Perdana Menteri dan Presiden Austria, lalu Presiden Macron dari Perancis, ya kan? Di samping Presiden Donald Trump, mulutnya luar biasa anti-Islamnya, dan itu disampaikan di dalam statement resmi atas dasar ya hak asasi manusia, maka orang dibolehkan menghina Nabi Muhammad, menghina Quran, padahal tidak ada human right yang membolehkan ujaran kebencian semacam itu, tapi itu terjadi. Nah, bahkan di Paris ada peristiwa seorang masuk ke dalam pesawat Air France, lalu sebelum berangkat dia sholat zuhur, oleh pramugari dilihat, lalu kemudian dilaporkan ke polisi, polisi datang ditarik keluar itu penumpang, padahal dia sholat zuhur. Saking Islam itu sangat dibenci, ditakuti. Inilah gejala Islamofobik, gara-gara perilaku kaum muslimin yang keras, yang macam-macam gitu, dianggap teroris, radikal. Jadi ini sudah bahasa orang yang betul-betul memusuhi Islam, takut kepada Islam. Bahkan ini sudah mempengaruhi kebijakan di semua negara seluruh dunia, gara-gara George Bush itu dulu mengkampanyekan war, global war against terrorism. Nah, ini citra Islam menjadi sangat buruk. Lalu di India juga demikian, puncaknya di pembentukan undang-undang kewarganegaraan, 20 juta lebih umat Islam di India itu
waduh, protes tapi diabaikan. Sehingga kalimat-kalimat meluncur dari pejabat-pejabat kayak di Kerala, sama dengan di Eropa. Walhasil, saudara-saudara, dunia Islam ini sekarang sedang dimusuhi, ya kan? Tetapi di balik ini semua, dan boleh jadi sebabnya pun boleh jadi bukan karena orang Islam itu terlalu keras, itu tambahan aja, itu dipakai saja sebagai alasan. Ada sebab yang lain. Sebab yang lain ialah pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di Eropa cepat sekali. Bahkan di Eropa itu sekarang hampir 50% lebih gereja itu kosong. Karena perkembangan di Eropa dan juga di Amerika, agnostik dan ateisme meningkat terus. Orang yang tidak beragama, yang tidak mau mengaplikasikan ke agama, makin besar jumlahnya. Nah, inilah menjadi ladang dakwah Islam dan ya kan. Nah, sehingga tanpa disadari itu banyak sekali pengaruhnya kepada perkembangan Islam di Eropa dan di Amerika. Bahkan 30 tahun terakhir gereja yang kosong-kosong itu banyak sekali yang berubah jadi masjid. Nah, ini salah satu faktor yang menimbulkan rasa terancam. Sama sering saya kemukakan. Ada orang di kita sini, ya kan, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, nah, ya kan. Lalu di kampungnya ada masjid, kasih tahu, masjid kamu di kampung itu sekarang sudah jadi gereja. Walaupun dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, marah juga dia. Nah, ini sama perkembangan di Barat itu. Karena banyaknya gereja itu yang berubah menjadi masjid. Di London saja itu hampir 500 masjid selama 30 tahun terakhir. Banyak sekali itu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, di satu segi kaum muslimin ini sedang menderita, ya kan? Tapi di lain segi ada optimisme di masa depan. Maka ya jawabannya tentu yang pertama, kita harus mengubah wajah Islam yang damai. Wajah Islam yang more friendly, lebih bersahabat, tidak garang, tidak keras, tidak kasar. Tapi di lain segi, kita tidak boleh pesimis tentang masa depan dunia. Insya Allah Islam ya'lu wa la yu'la alaih, dan logic power, moral power akan membawa orang kepada the truth. Nah, the truth, kebenaran yang sejati, genuine truth, insya Allah. Nah, maka kita mesti optimis. Kita harus terbuka, ya. Kita harus lapang dada. Kita harus mengubah penampilan menjadi lebih ramah karena ada optimisme. Nah, tinggal apa yang mesti disiapkan. Maka saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Al-Azhar ini sudah benar dan sudah tepat dan harus kita lanjutkan, kita teruskan. Pertama, ya, membina Masjid Agung Al-Azhar, yang dari masjid kita membangun kualitas pendidikan. Bukan membangun pendidikan lalu ditambahin masjid. Kita mulai dengan masjid dulu. Semangat berdakwah, lalu kita berjuang keras untuk meningkatkan kualitas penguasaan sains, teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi dari generasi muda muslim. Ini yang sudah pas, karena perkembangan Islam sekarang ini, sebagaimana tadi saya gambarkan, itu bukan karena mutu, tapi karena kelahiran, karena banyak-banyakan lahir. Nah, maka tantangan yang harus kita siapkan adalah bagaimana manusia Indonesia yang kita didik di Al-Azhar ini, generasi milenial sekarang ini, pertama dia punya moralitas, punya akhlak, punya iman, iman takwa yang kuat. Nah, ini yang pertama. Ya kan? Yang kedua, menguasai setinggi-tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, mari kita didik anak-anak muda kita ini dengan kemampuan berorganisasi, memanage dan mengelola, ya kan, sumber daya alam kita sendiri, kekayaan alam kita sendiri, jangan diurus oleh orang lain. Seperti misalnya emas. Indonesia ini dikenal sebagai produsen emas terbesar ke-6 dunia. Coba lihat, nomor 6 dunia sebagai produsen emas. Tapi tolong dicek berapa jumlah perusahaan
penambang emas itu yang dikelola oleh orang Indonesia. Nggak ada orang asing semua. Dan berapa yang Muslim? Nggak ada juga. Itu menggambarkan kemampuan penguasaan iptek di bidang ya industri dan pertambangan emas itu tidak ada pada kita, pada kaum muslimin, dan juga pengalaman kita berorganisasi untuk bisnis itu tidak ada, sehingga kekayaan sumber daya alam itu ya, tidak diurus oleh kita sendiri sebagai khalifatullah fil ard di bumi Nusantara ini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, Al-Azhar sebagai yayasan dakwah dan pendidikan dan serta dakwah dan sosial ini harus merefleksi ulang ya. Di samping kita melanjutkan semangat juang, semangat dakwah yang sudah dilakukan, tinggal kita teruskan peningkatan kualitas sesuai dengan kebutuhan zaman, apalagi dengan liberalisasi dunia pendidikan sekarang, maka potensi lembaga-lembaga pendidikan dari luar akan masuk ke sini, akan masuk dengan bebas, dan sekarang sudah banyak. Sekolah-sekolah saingan kita semakin banyak. Sehingga kalau dulu boleh jadi Al-Azhar itu jadi kebanggaan, jadi ratingnya paling tinggi, mungkin saja sekarang tidak lagi. Mungkin sudah digantikan posisinya oleh SMA, misalnya SMA Al-Azhar, gantikan SMA negeri, atau sekolah Katolik Protestan yang selalu menempati nomor-nomor tinggi. Dan apalagi banyak mulai sekolah-sekolah asing sekarang. Nah, jadi manajemen mutu dari lembaga pendidikan kita, yaitu ada di tangan kita. Jadi kalau kita dengan optimisme semata, tidak cukup. Kita harus melakukan sesuatu sehingga optimisme itu, penguasaan iptek dan imtak itu seimbang, dan membuat sungguh-sungguh alumni kita menjadi alumni yang unggul. Membuat generasi muda muslim di masa depan unggul, insya Allah. Kalau di dunia kita punya optimisme, insya Allah juga di tingkat nasional, Islam, ya, agama tidak bisa dipisahkan, karena ini kesepakatan. Jadi saudara-saudara, saya sering menjelaskan di mana-mana, di buku saya juga begitu, ya. Undang-undang dasar itu kesepakatan bernegara. Silahkan dibandingkan Undang-Undang Dasar 45 ya dengan konstitusi negara lain, 200 negara seluruh dunia atau 192 negara anggota PBB. Cek, baca Undang-Undang Dasar masing-masing negara itu. Tidak satupun atau tidak ada satupun konstitusi itu yang mengalahkan jumlah kata Tuhan, kata agama, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keagamaan, bahkan ada kata-kata iman takwa yang tertulis eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahkan di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Banyak sekali konstitusi di dunia ini saya kategorikan sebagai godless constitution. Konstitusi yang tidak berketuhanan. Banyak sekali. Bahkan suatu hari Angela Merkel, Perdana Menteri Jerman, didatangi para pendeta 5 tahun yang lalu, yang mengusulkan supaya dalam naskah konstitusi Uni Eropa dimuat dong kata Tuhan. Angela Merkel membuat statement sesudah tamunya para pendeta ini pulang, buat statement. Ada usul supaya dalam naskah konstitusi kita cantumkan kata Tuhan. Dimuat di media. Sesudah dimuat di koran, selama sebulan lebih, ribut se-Eropa, semua koran memperdebatkannya, dan kebanyakan mengkritik. Ngapain kata Tuhan dimasukkan dalam konstitusi? Tuhan itu urusan privat, tidak boleh masuk dalam konstitusi. Walaupun bukan konstitusi negara masing-masing, tapi Uni Eropa, nggak perlu. Jadi banyak yang protes. Satu kata Tuhan saja pun nggak mau dimasukkan dalam teks Undang-Undang Dasar. Itulah cara berpikir godless constitution in the world. Kebanyakan konstitusi dunia begitu. Nah, bandingkan dengan konstitusi Indonesia. Ya kan? Banyak lagi negara lain. Di Amerika juga nggak ada kata Tuhan. Tapi di negara bagian ada konstitusi kayak Virginia. Bahkan menyebut Christian preference, aliran Kristen tertentu. Artinya kayak
Kalau di negara bagian kayak kita di provinsi, kayak Perda Syariah juga itu. Nah, itu di Amerika ada. Tapi konstitusi United States tidak ada. Di federal tidak ada. Dan kebanyakan konstitusi di dunia itu memang tidak menyebut sama sekali kata Tuhan. Tapi di Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 mulai dari ya pembukaan. Coba alinea 3, atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Katanya Allah lagi, bukan Tuhan. Itu resmi di alinea ketiga. Alinea 4, ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 9, sumpah demi Allah saya bersumpah untuk presiden dan wapres. Pasal 28, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Ya kan? Kemerdekaan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Pasal 28, pasal 29, banyak sekali pasal 32 tentang iman dan takwa dalam pendidikan. Disebut eksplisit dalam Undang-Undang Dasar. Maka saya namakan Undang-Undang Dasar 45 is the most godly constitutions in the world. Nah, itulah mempengaruhi cara berpikir bernegara Indonesia. Maka sejak awal, sebagai kompromi karena 7 kata dicoret, disepakati oleh Bung Karno dibentuk Kementerian Urusan Umat Islam. Nah, dipimpin oleh Wahid Hasyim. Itu hanya 1 tahun, pada tahun 46 itu diubah, bukan hanya ngurusin umat Islam, tapi ngurusin semua agama. Itu maknanya apa? Maknanya asas ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan teks Undang-Undang Dasar, seluruhnya itu dipahami dalam konteks beragama. Jadi ketuhanan ada 2 macam. Ada teisme, ya, ada ateisme. Ada komunisme, ateisme, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dalam filsafat ada juga teisme, yang percaya kepada Tuhan. Tapi teisme atau deisme itu ada 2 macam. Ada deisme beragama, ada deisme tidak beragama. Deisme yang tidak beragama itu percaya kepada Tuhan, tapi tidak percaya kepada agama. Jadi dia freedom from religion. Mau bebas dari agama. Agama tidak boleh ada. Tapi Tuhan ada. Nah, itu dalam filsafat namanya theism atau deism. Nah, Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa, itu bukan deism. Karena sejak awal dia terkait erat dengan agama. Jadi, kita tidak usah khawatir bahwa kebijakan negara kita dari dulu sampai nanti, insya Allah akan memberi tempat pada agama. Itulah sebabnya kita punya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu bersejarah. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Dalam Undang-Undang Dasar, yang tidak bisa diganggu-gugat itu hanya 3, eksplisit. 1, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri. 2, ketiga, Kementerian Pertahanan. Itu eksplisit di Undang-Undang Dasar. Jadi nggak boleh dihilangkan itu. Tapi konvensi ketatanegaraan sejak Indonesia merdeka ini jauh lebih kuat dari sekedar teks konstitusi. Ialah Departemen Agama atau sekarang istilahnya Kementerian Agama. Maka saudara ya, agama dalam peta kemajuan peradaban bangsa ke depan itu nggak bisa dipisah dari keindonesiaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi tidak usah dikaitkan dengan rumusan tekstual, kebijakan-kebijakan itu kan itu diperbaiki saja kalau memang ada kesalahpahaman. Tapi yang jelas ya, terlepas dari soal kebijakan pemerintahan yang boleh aja setiap pemerintahan berubah, ya cuman gaya atau misalnya soal cara berbahasa, ya kan itu soal gampang, tidak sulit. Yang jauh lebih penting ialah bahwa peran agama dan keyakinan pada Tuhan yang Maha Esa itu harus betul-betul diwujudkan dan berpengaruh dalam perilaku praktek. Semua manusia Indonesia hendaknya, kita harapkan, hendaknya itu dibentuk oleh keyakinan imannya itu, sehingga perilakunya itu berintegritas, perilakunya itu jujur,
perilakunya itu gandrung kepada keadilan, kebenaran, dan kebaikan, gitu. Dan dengan demikian beragama itu membekas dalam kualitas perilaku kehidupan anak bangsa semuanya. Bukan hanya kaum muslimin, semua warga bangsa ini harus berkualitas secara moral, berkualitas secara intelektual. Karena itu jadi syarat untuk peran sumber daya insani manusia Indonesia untuk mengelola sendiri kekayaan sumber daya alamnya. Jadi kalau kita ini sudah kaya sumber daya alamnya, tapi tidak bisa mengelolanya sendiri, kata Joseph Stiglitz, ini sumber bencana, akan jadi sumber bancaan dari bangsa lain. Semua sejarah penjajahan dari Eropa ke Timur itu sejarah penjarahan kekayaan sumber daya alam. Nah, yang dijarah itu selalu yang kaya. Kalau negeri miskin, tidak tertarik orang menjarahnya. Nah, jadi kita ini dunia Islam, terutama Indonesia, rata-rata negeri yang sumber daya alamnya kaya. Maka tergantung kualitas dan integritas manusia Indonesia, terutama kaum muslimin, untuk mengelolanya sendiri, sehingga insya Allah negeri muslim terbesar Indonesia ini pada saat peradaban Islam itu menentukan perkembangan dunia, karena bukan cuma kuantitasnya nomor satu dunia, tapi juga kualitasnya nomor satu dunia, maka insya Allah peradaban Islam kembali akan menentukan perjalanan kehidupan kemanusiaan. Saya kira ini refleksi jangka panjang untuk segenap insan pengurus, pengawas, pegawai, para guru, para dosen, dan siapa saja yang berkhidmat menjadi pengelola, penerus, pewaris cita-cita Al-Azhar, cita-cita kegemilangan umat Al-Azhar. Mari kita sama-sama untuk menggerakkan roda organisasi kita supaya sekolah kita menjadi lebih baik, universitas menjadi lebih baik, kerja-kerja dakwah sosial kita menjadi semakin efektif untuk kemajuan umat dan bangsa di masa depan. Saya kira begitu saja, Pak